sekalian, baiklah saya akan membacakan daftar riwayat hidup singkat istri saya, almarhumah Penatua Insinyur Linda Shirley Rory MSI, anak dari keluarga Rory Sompi, ayah Hans Rory almarhum dan ibu Anace Sompi yang sampai hari ini masih tetap hidup membimbing kami. Lahir di Manado tanggal 29 Februari 1964, menikah dengan saya pada tanggal 24 bulan Juni tahun 1990, menjadi keluarga Pandean Rory. Saya suami Penatua Dr. Andes Alfred Royke Pandean MSI. Kami dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama Andre Alro Pandean, sarjana pertanian, domisili di Palu, di kantor Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kedua anak Valdo Devi Pandean, sarjana pertanian, yang sudah berkeluarga, keluarga Pandean Harinda. Dan yang bungsu, yang ketiga Sheryl Agnesia Pandean, panggilan Elin, domisili di Palu. Kalau Valdo karena sudah berkeluarga, domisili di Manado. Istri kami 6 bersaudara. Yang pertama almarhumah, yang kedua Heidi Rory, yang ketiga adik Jeffrey Rory, yang keempat adik Sandra Rory, sarjana hukum, yang kelima Jane Rory, sarjana ekonomi, dan yang bungsu Audi Rory, dipanggil Odi. Riwayat pendidikan istri kami, sekolah dasar sampai dengan SMA di sekolah Katolik di Manado ini. Selanjutnya S1 di Universitas Samratulangi Manado, sarjana pertanian, dan S2 di Universitas Tadulako di Palu, Magister of Science. Selanjutnya riwayat pekerjaan, almarhumah diangkat sebagai pegawai negeri sipil di Palu, di Kanwil Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya menduduki jabatan Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya Sekretaris Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya sampai dengan pensiun tahun yang lalu, almarhumah menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perkebunan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
almarhumah 2 kali menjabat selaku kepala dinas di Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai dengan pensiun, riwayat golongan almarhumah dari calon pegawai negeri sipil dan pensiun pembina tingkat 1 golongan ruang 4C. Riwayat penghargaan Satya Lencana 10 tahun, 20 tahun, sampai dengan 30 tahun oleh Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya riwayat pelayanan selaku hamba Tuhan Majelis PLK Ibu GPID Sola Gracia Palu sampai dengan tahun 2022. Selanjutnya sebagai ketua wilayah Palu Gereja Protestan Indonesia Donggala sebagai PLK Ibu yang ada di 8 gereja di Kota Palu. Selanjutnya sebagai ketua PLK Ibu Sinode GPID Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya sampai tutup usia dalam pelayanan, istri kami selaku ketua Komisi Musik Gerejawi di GPID di Gereja Sola Gracia Palu dan membina tim seni Provinsi Sulawesi Tengah di naungan GPID. Riwayat organisasi sebetulnya banyak, tapi kami singkat saja. Mendampingi saya selaku ketua Dharma Wanita di sekolah tempat saya bertugas, SMP Negeri 4 Palu, sampai dengan beberapa sekolah yang saya pimpin. Selanjutnya sebagai pengurus kerukunan Kawanua Provinsi Sulawesi Tengah sampai akhir hayat. Selanjutnya sebagai pengurus Rukun Tonsea Minawerot di Palu, aktif sampai dengan tutup usia. Selanjutnya almarhumah sangat aktif dalam kegiatan seni sebagai pengurus paguyuban Minahasa di Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah Kota Palu, membina bersama-sama dengan orang-orang Minahasa dan Manado di Palu dalam tarian Maengket. Kami sampaikan bahwa istri kami almarhumah Penatua Insinyur Linda Sirlirori MSI tutup usia, dipanggil Yang Kuasa kembali ke pangkuan Bapa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 pada pukul 09.45 waktu Indonesia bagian tengah di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar pada usia 59 tahun 7 bulan 27 hari. Kami sampaikan bahwa almarhumah sampai tutup usia, bahkan sampai hari ini tetap setia bahwa hidupnya dipimpin oleh Tuhan, dan dia sampaikan dia sudah disembuhkan dan sudah diselamatkan. Di dunia ini memang ada batas waktunya, tapi saya yakini ungkapan hatinya sebelum dibius bahwa dia sudah diselamatkan. Itu keyakinannya. Setelah dibius sampai tutup usia 2 minggu lebih
tidak sadarkan diri. Kalau ditanya penyakit sampai hari ini, setahu saya hanya saraf terjepit. Namun rahasia Tuhan bahwa inilah jalan yang harus istriku atau anak, mama dari anak-anak. Olehnya saya menyampaikan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Terpuji nama Tuhan. Demikian daftar riwayat hidup dan ungkapan hati saya sebagai suami mewakili ketiga anak saya, bahwa kami ikhlas mamanya anak-anak dan istri kami kembali kepada Sang Pencipta. Terima kasih. Shalom.